Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Agung Hastomo selaku dosen pengampu mata kuliah Teori dan Psikologi Belajar Anak, dan kepada Bapak Ibu para mahasiswa kelas RPL 2A yang saya banggakan. Untuk kali ini, saya akan mempresentasikan tentang teori belajar behavioristik secara classical conditioning. Dalam kesempatan kali ini, kelompok 1 hanya saya sendiri anggotanya. Nah, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan ya. Nah, untuk yang pertama yaitu latar belakang dari presentasi kali ini adalah teori belajar merupakan teori dalam psikologi pendidikan yang mampu mempengaruhi cara peserta didik untuk menyerap ilmu. Teori ini melibatkan sejumlah aspek, yaitu guru, peserta didik, metode, strategi belajar, serta media pembelajaran. Terdapat beberapa teori belajar, di mana setiap teori belajar memuat beberapa komponen. Salah satunya adalah teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik ini menekankan pada perilaku yang dapat diamati dan diukur. Seiring waktu, teori ini berkembang dengan eksperimen dari berbagai tokoh, termasuk Ivan Pavlov yang menemukan pengkondisian klasik atau biasa dikenal dengan classical conditioning. Dalam proses ini, stimulus netral diasosiasikan dengan stimulus alami sehingga dapat memicu respon yang sama. Tentunya tidak hanya Ivan Pavlov saja ya Bapak Ibu untuk tokoh yang menerapkan atau mengembangkan ataupun melakukan eksperimen yang berkaitan dengan teori behavioristik ini. Tetapi untuk kali ini saya hanya akan membahas tentang classical conditioning. Nah, untuk rumusan masalah dari makalah kali ini adalah yang pertama, apa itu teori belajar behavioristik? Yang kedua, bagaimana konsep teori belajar behavioristik dengan pendekatan pengkondisian klasik atau classical conditioning. Nah, di sini saya sedikit mencoba menjelaskan tentang teori belajar behavioristik. Nah, teori belajar behavioristik ini merupakan pendekatan dalam psikologi yang menekankan pada peran pengalaman dalam membentuk perilaku. Fokus utama teori ini adalah pada hubungan antara stimulus dan respon yang berupa perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur, dan bagaimana perilaku tersebut dipengaruhi oleh lingkungan eksternal. Nah, di dalam teori belajar behavioristik ini terdapat beberapa prinsip dasar. Yang pertama adalah objektivitas. Di sini maksudnya adalah fokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur secara objektif. Nah, proses mental internal nih Bapak Ibu, yaitu seperti pikiran dan emosi. Kemudian reduksionisme. Reduksionisme ini adalah perilaku kompleks, dapat dipecahkan menjadi unit-unit yang lebih kecil dan sederhana yang dapat dipelajari melalui pengkondisian. Kemudian prinsip yang ketiga adalah determinisme lingkungan. Determinisme lingkungan ini adalah lingkungan eksternal, yang dimaksud adalah lingkungan eksternal ya, yang memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk perilaku. Kemudian asosiasi. Asosiasi ini adalah pembelajaran terjadi melalui pembentukan asosiasi antara stimulus dan respon. Selanjutnya adalah reinforcement atau penguatan. Nah, ini adalah perilaku yang diikuti oleh konsekuensi positif atau cenderung akan diulang. Nah, kemudian yang terakhir adalah generalisasi dan diskriminasi, yaitu perilaku dapat digeneralisasikan ke situasi yang mirip atau didiskriminasi sehingga hanya terjadi dalam situasi tertentu. Nah, untuk contoh penerapan teori behavioristik dalam pembelajaran itu sebenarnya ada banyak ya Bapak Ibu, tapi di sini saya contohkan 4 saja, yaitu yang pertama penggunaan teknik penguatan untuk memotivasi siswa, yang kedua pembelajaran terprogram dan pengajaran langsung yang fokus pada latihan dan pengulangan,
Yang ketiga yaitu sistem penghargaan dalam kelas untuk memperkuat perilaku yang baik. Yang keempat yaitu penggunaan tes dan evaluasi untuk mengukur perubahan perilaku siswa. Kemudian, kali ini kita akan masuk ke teori belajar behavioristik dengan pendekatan classical conditioning. Nah, classical conditioning adalah jenis pembelajaran asosiatif di mana sebuah stimulus netral diasosiasikan dengan stimulus yang secara alami memicu respon. Sehingga stimulus netral tersebut akhirnya mampu memicu respon yang sama. Proses ini pertama kali dijelaskan secara rinci oleh Ivan Pavlov. Dia adalah seorang ahli fisiologi dari Rusia yang terkenal dengan eksperimennya terhadap anjing. Dalam konteks pembelajaran, classical conditioning menjelaskan bagaimana kita dapat mengembangkan respon emosional atau perilaku terhadap stimulus tertentu berdasarkan pengalaman dan asosiasi yang terbentuk. Nah, kemudian di dalam classical conditioning ini terdapat beberapa elemen-elemen utama. Yang pertama adalah stimulus netral, biasa disingkat dengan NS. Stimulus netral yaitu suatu stimulus yang awalnya tidak mempengaruhi respon tertentu. Contohnya adalah suara bel ya, dalam eksperimennya Ivan Pavlov itu stimulus netralnya adalah suara bel. Kemudian yang kedua adalah unconditional stimulus. Nah, ini adalah stimulus yang secara alami menghasilkan respon tanpa pembelajaran sebelumnya. Nah, ini memicu respon alami yang yang bisa menggunakan insting gitu nggih. Ya, contohnya kalau dalam eksperimennya Ivan Pavlov adalah makanan yang menyebabkan anjing mengeluarkan air liurnya. Yang ketiga adalah unconditional response. Nah, ini adalah respon alami yang muncul sebagai reaksi terhadap unconditional stimulus ya. Nah, respon yang terjadi secara otomatis dan tidak dipelajari. Nah, itu ya dalam eksperimen Ivan Pavlov itu adalah air liur yang keluar saat anjing melihat makanan. Nah, kemudian yang keempat adalah conditional stimulus. Nah, ini adalah stimulus netral yang awalnya tidak menghasilkan respon tertentu. Nah, menjadi sinyal yang memprediksi kedatangannya unconditional stimulus. Nah, contohnya adalah suara bel yang awalnya tidak memicu air liur pada anjing. Nah, yang kelima adalah conditional response. Nah, conditional response ini adalah respon yang dipelajari sehingga muncul sebagai hasil dari asosiasi antara conditional stimulus dan unconditional stimulus. Nah, ini adalah elemen utama dari classical conditioning. Kemudian, selanjutnya yaitu elemen utama classical conditioning sudah ada 5. Kemudian kami coba untuk memaparkan proses dan prinsip dasar classical conditioning. Proses dan prinsip dasar classical conditioning. Nah, untuk proses classical conditioning ini ada 3 ya. Yang pertama adalah pengkondisian awal, ya, yang kedua adalah pengulangan, yang ketiga adalah penguatan. Jadi dikondisikan dulu, diperkenalkan secara bersamaan, kemudian diulang-ulang terus seperti dilatihkan, kemudian yang terakhir adalah penguatan. Nah, setelah beberapa kali pengulangan itu maka dapat terjadi penguatan atau bisa menjadi kebiasaan seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah prinsip dasar classical conditioning. Nah, di sini ada 3 juga. Prinsip dasar yang pertama adalah stimulus dan respon. Nah, dalam pengkondisian klasik atau classical conditioning ini terdapat 2 jenis stimulus, yaitu stimulus tidak terkondisi dan stimulus yang terkondisi ya tadi ya. Kemudian yang kedua adalah proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran ini terjadi ketika stimulus terkondisi ini dipresentasikan secara bersamaan atau dihadirkan secara bersamaan dengan stimulus yang tidak terkondisi. Nah, ini
Kemudian yang ketiga adalah generalisasi dan diskriminasi. Di sini maksud generalisasi adalah organisme dapat merespon dengan cara yang sama terhadap stimulus yang mirip dengan stimulus terkondisi. Jadi setiap orang, hewan itu bisa merespon dengan cara yang sama. Dia akan responnya sama. Misal kalau anjing tadi mengeluarkan air liur. Kemudian untuk diskriminasi itu adalah belajar untuk membedakan antara stimulus terkondisi dan stimulus lain yang tidak relevan. Nah, stimulus lain yang tidak cocok ini bisa organisme ataupun makhluk hidup itu bisa membedakan seperti itu. Yang selanjutnya adalah contoh classical conditioning dalam pendidikan atau penerapannya ya dalam dunia pendidikan. Meskipun sebenarnya classical conditioning ini bisa juga diterapkan di luar pendidikan, bisa juga dalam periklanan ataupun di perusahaan seperti itu. Okay. Nah, ini sebenarnya masih banyak contohnya, tapi di sini saya hadirkan 4 saja. Yang pertama adalah membangun kebiasaan positif melalui penguatan. Nah, ini seorang guru itu bisa memberikan pujian atau hadiah. Nah, untuk setiap kali seorang siswa mengerjakan tugas dengan baik atau mengikuti aturan kelas dengan tepat. Nah, ini penerapan dari contoh yang pertama. Yang kedua adalah mengatasi ketakutan atau kecemasan di kelas. Nah, ini ketika seorang siswa merasa cemas atau takut ketika menghadapi ujian, nah atau tidak bisa menetralisir suasana ujian dengan perasaannya sehingga dia merasa stres atau takut. Nah, melalui teknik classical conditioning ini, guru beserta teman sekitarnya, nah termasuk dengan siswa yang merasa stres ini bisa mengurangi kecemasan dengan memperkenalkan suasana ujian secara bertahap. Misal bisa diterapkan di anak kelas bawah nggih. Nah, sambil memberikan penguatan positif seperti memberikan pujian atau dorongan positif saat siswa berhasil menghadapi ujian tanpa rasa takut. Nah, kemudian yang ketiga yaitu membiasakan proses pembelajaran baru. Contohnya ketika siswa pertama kali diperkenalkan dengan teknik atau materi pembelajaran baru yang sulit, mereka mungkin merasa tidak nyaman. Nah, ketika guru memberikan bantuan atau dukungan, maka siswa nanti lama-kelamaan akan menunjukkan upaya, menunjukkan respon sehingga dia bisa memahami materi tersebut dengan baik. Kemudian yang keempat adalah menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan positif. Nah, ini tentunya kita sebagai seorang guru kelas nih tentunya lebih spesifik pada guru kelas itu berusaha untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Tentunya dilakukan pengulangan-pengulangan sehingga nanti timbul dampak positif kepada peserta didiknya. Nah, selanjutnya ini kami tampilkan beberapa kelebihan dan keterbatasan dari classical conditioning. Kelebihannya sebenarnya banyak, tetapi di sini saya hadirkan 4. Yang pertama adalah penjelasannya sederhana dan kuat. Kemudian objektif dan terukur, nggih. Kemudian yang ketiga adalah penjelasan untuk pembentukan kebiasaan sehingga anak-anak bisa terbiasa ketika diterapkan di dalam pembelajaran atau pendidikan. Kemudian yang keempat adalah aplikasinya luas. Kemudian keterbatasan sebenarnya ada banyak lagi, tapi di sini saya hadirkan 8. Yang pertama adalah fokusnya pada perilaku eksternal. Yang kedua, terbatas pada simplifikasi berlebihan. Yang ketiga, kurang mempertimbangkan perbedaan individual. Nah, ini kurang membedakan perbedaan individual. Kemudian yang keempat, terbatas dalam menjelaskan pembelajaran kompleks. Nah, ini yang kelima adalah etika dan aplikasi. Nah, beberapa aplikasi classical conditioning ini kurang mengutamakan pada perilaku sehingga dapat menimbulkan masalah etika. Nah, kemudian yang keenam adalah kurang mempertimbangkan motivasi intrinsik. Di sini cenderung berfokus pada stimulasi eksternal ya, jadi kurang mempertimbangkan peran motivasi intrinsik dalam pembelajaran dan perilaku. Yang ketujuh adalah ketergantungan pada pengulangan. Yang kedelapan kurang mempertimbangkan konteks.
Ini kesimpulan dari teori belajar behavioristik atau behaviorisme adalah pendekatan yang menekankan perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini fokus pada hubungan antara stimulus dan respon, di mana perilaku dapat diamati dan diukur. Untuk teori belajar behavioristik dengan pendekatan classical conditioning ini juga juga dikenal sebagai pembiasaan klasik. Teori ini berfokus pada bagaimana suatu stimulus yang awalnya netral dapat memicu respon tertentu setelah dikaitkan dengan stimulus lain yang sudah memicu respon tersebut. Sekian Bapak Ibu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tunggu diskusinya di grup WA nggih. Sekian matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.